Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest faculty of medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent faculty of medicine, public health, and nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TROP-ED, Asian University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities at the international level, and the Indonesian Board of National Accreditation for Higher Education and Indonesian Accreditation Agency for Higher Education and Health at the national level. Supported by lecturers, including professors, the supporting staff, departments, research centers or working groups, Universitas Gadjah Mada Academic Hospital, Central Public Hospital, Dr. Suraji Tirtonegoro, and Dr. Sarjito Teaching Hospital, which is currently accredited by Joint Commission International for Academic Medical Center. The faculty offers undergraduate programs, graduate programs, medical specialist programs, and combined degree programs. Every year, over 500 undergraduate students and 600 graduate students are enrolled. The faculty continually develops and improves a flagship program called Continuing Professional Development through guest lectures, seminars, symposia, and workshops. Moreover, the faculty is equipped with IT facilities and information systems that are integrated with the university system, video conference facilities and webinar, a computer-based test room in a convenient academic atmosphere, and a green campus. Supported with comfortable workspaces, museums, sports facilities, and disabled-friendly buildings. Active partnerships and strong collaborations have become inseparable parts of our faculty, without which progress in education, research, and community service would not have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaborations, community services, as well as development of international double degree and sandwich programs at the undergraduate and graduate level. As the one of the oldest medical school,
In Indonesia, we always encourage the quality of interprofessional education, strengthen research collaboration, community services based on local wisdom values, and modern technologies with international standard. Welcome to our Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Ujian terbuka program doktor Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atas nama Dr. Sofwal Widat, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, dengan judul disertasi Optimasi Ukuran Jaringan Korteks Ovarium yang dilakukan vitrifikasi dan transplantasi, pengaruh jalur PTEN, AKT, dan hiposignaling akan segera dimulai. Tim penguji dimohon menyiapkan diri. Sebelum acara dimulai, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Gadjah Mada.
Ketua Tim Penguji, Dr. Yodi Mahendra Data MSc PhD, FRSPH, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi Promovendus Saudara Dr. Sofwal Widat, SPOG Konsultan, dengan ini nyatakan dibuka. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah saudara sehat dan siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Ya, saya sehat dan siap. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Erdeti Siti Nurdiati ZMPH PhD SPOGK selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor. Terima kasih. Dr. Sofwal Widat, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi, lahir di Kudus 15 April 1974. Promovendus menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di tahun 2000 dan pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi di tahun 2005, pendidikan subspesialis fertilitas, endokrinologi dan reproduksi di tahun 2009 di universitas yang sama. Dr. Sofwal Widat mengawal karir sebagai staf pengajar di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2005 sampai sekarang. Promovendus pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Obstetri dan Ginekologi di tahun 2014 sampai 2015 dan menjabat sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Beliau juga sebagai Kepala Tim Stem Cell di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta sampai dengan sekarang. Saat ini, Promovendus tercatat sebagai mahasiswa Prodi Doktor di FKKMK UGM sejak tahun 2017. Terima kasih pada Ketua Sidang Dr. Yodi Mahendra Data. Pertama, saya sampaikan selamat pada Promovendus karena keberhasilannya telah menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan sangat baik dan dari naskah disertasi yang dikirim jauh lebih baik daripada pada saat ujian tertutup. Dan menurut saya kemaknaan dari studi yang saudara lakukan itu sangat baik untuk perkembangan ilmu dalam bidang endokrinologi reproduksi khususnya. Namun meskipun demikian, ada beberapa hal yang tentu saja perlu diklarifikasi ataupun yang akan saya tanyakan. Yang pertama, tentu kita sudah mengenal mengenai vitrifikasi ini lebih baik daripada kalau kita melakukan pembukaan lambat atau slow cooling. Dan data-data menunjukkan ya, lebih baik dilakukan pada sel tunggal seperti oocyte atau embrio. Nah, pada penelitian ini saudara melakukan vitrifikasi pada jaringan ovarium. Ya, tentu saja kemungkinan krioprotektan yang tidak bisa merata dan ini tentu akan mempengaruhi jalur kaskade dari apoptosis maupun stres oksidatif. Nah, bagaimana apakah ini akan optimal begitu kan pada vitrifikasi pada jaringan ovarium dihubungkan dengan viabilitas dari sel yang tentu saja akan kita harapkan nantinya karena proses simpan beku jaringan, simpan beku oocyte, embrio
ataupun ovarium ini ke depannya akan sangat luas penggunaannya. Mungkin itu yang pertama, Dr. Widat. Saya ada 3 pertanyaan. Silakan, barangkali itu yang dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya pada Profesor Dr. Wirjawan Permadi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi, mengenai bagaimana keberhasilan atau efektivitas dari vitrifikasi dibandingkan dengan slow cooling. Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu, saya kira sudah kita bisa mereview ada beberapa hasil yang menunjukkan bahwa proses kriopreservasi pada jaringan ovarium itu tidak lebih buruk dibandingkan dengan metode slow cooling. Baik itu dinilai berdasarkan parameter viabilitas folikel primordial maupun dari beberapa parameter seperti apoptosis dan sebagainya. Dan saat ini metode vitrifikasi ini juga sudah dilakukan untuk preservasi jaringan ovarium dan sudah dilaporkan juga menghasilkan kehamilan dan lahir sehat. Memang ada beberapa hal yang mungkin kita harus perhatikan bahwa ketika kita menggunakan kriopreservasi dengan metode vitrifikasi adalah mengenai ukuran jaringan. Bahwa ukuran jaringan yang terlalu besar maka akan menghambat masuknya krioprotektan, dan itu mungkin akan menyebabkan kerusakan sel ya di dalam sel dan juga organela-organela. Oleh karena itu dalam hal ini pentingnya optimasi ukuran jaringan untuk menghindarkan stres akibat preservasi menggunakan proses metode vitrifikasi tersebut. Ya. Yang berikutnya, Promovendus menggunakan CD34 sebagai penanda ischemic injury. Ya, sedangkan kita tahu juga bahwa mungkin ada penanda lain yang lebih bermakna. Nah, apakah penggunaan CD34 ini ada alasan khusus? Ya, terima kasih Profesor Dr. Wirjawan Permadi. Untuk penggunaan CD34 ini akan memberikan parameter yang cukup baik dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai kemampuan viabilitas dan kemudian juga untuk terbentuknya angiogenesis. Jadi CD34 ini merupakan parameter yang baik untuk mikrovaskular, pembentukan mikrovaskular atau angiogenesis yang dia diinjus oleh VEGF yang sebelumnya diinjus oleh proses iskemia. Dan parameter penggunaan CD34 ini itu juga akan menjelaskan mengenai respon jaringan ovarium yang dilakukan kriopreservasi untuk dia bisa bertahan dan kemudian survive dan melanjutkan fungsi ovariumnya. Ya, baiklah. Satu lagi barangkali Dr. Widat, ya, mengenai dari hasil kemaknaan penelitian dari saudara. Nah, bagaimana konstruksi teori mekanisme molekuler baru yang berperan terhadap hilangnya folikel pasca vitrifikasi? Nah, barangkali bisa dijelaskan ini mengenai penemuan baru dari Dr. Widat. Ya, terima kasih Profesor Dr. Wirjawan Permadi. Ya, saya kira memang ini mengklarifikasi dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi ada peristiwa aktivasi folikel primordial yang sebelumnya kita sudah mengenal lebih dahulu adalah melalui aktivasi dari jalur PI3K atau PI3K PI10 mTOR. Kemudian beberapa tahun yang lalu grup penelitian dari Jepang itu mulai mempublikasikan mengenai aktivasi dari jalur hyposignaling. Kemudian sebelumnya
hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran jaringan ovarium yang lebih besar itu akan menyebabkan dominannya kerusakan atau aktivasi folikel primordial, karena dia akan menyebabkan gangguan pada saat dilakukan proses kriopreservasi. Tetapi kemudian proses crosstalk dua mekanisme tersebut, baik itu jalur hyposignaling maupun jalur PI3K, ini mengkonfirmasi hasil yang baru bahwa ukuran jaringan yang lebih kecil itu ternyata mengkonfirmasi bahwa dia akan terjadi aktivasi dari folikel primordial lebih banyak dibandingkan pada ukuran yang lebih besar. Jadi yang bisa saya sampaikan mengenai temuan dari hasil penelitian kami ini adalah bahwa kita harus memperhatikan bahwa tidak hanya ada jalur PI3K yang menjelaskan mengenai aktivasi, tapi juga ternyata ada crosstalk di mana jalur hyposignaling itu juga akan mengaktifasi jalur PI3K melalui KIT ligand. Ya, baiklah. Terima kasih, Ketua Sidang. Saya sangat puas dengan jawaban Prof. Fendus. Terima kasih, Prof. Heriawan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD, selaku penguji internal untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Selamat ya kepada Dr. Widat yang sudah maju ke ujian terbuka. Ada beberapa pertanyaan, nanti mohon dijawab satu persatu ya. Yang pertama mengenai jalur atau pathway yang diteliti oleh Dr. Widat. Kita tahu bahwa berbagai protein dan juga mungkin senyawa yang lainnya itu sangat berperan ya dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini dilakukan juga beberapa manipulasi ya, ada perubahan-perubahan ukuran, mungkin suhu, temperatur, pH dan sebagainya. Sehingga selain faktor genetik yang kita atau yang sudah diteliti, barangkali ada juga faktor-faktor epigenetik yang berperan di situ karena adanya tadi perubahan faktor lingkungan tadi. Nah, kira-kira yang Dr. Widat sudah pernah membaca ya, atau mungkin sudah pernah ada di literatur untuk penelitian-penelitian mengenai faktor preservation ini, kira-kira jalur epigenetik apa saja yang sudah pernah diteliti dan kira-kira apa yang bisa dilihat dari jalur itu. Silakan dijawab dulu, Dr. Widat ya. Ya, terima kasih kepada Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD, atas pertanyaannya. Jadi memang faktor-faktor manipulasi, kemudian juga environment, di mana ada manipulasi fisik, pemotongan jaringan ovarium menjadi potongan yang kecil-kecil, kemudian juga perubahan suhu yang ekstrim pada saat proses vitrifikasi, dan kemudian juga adanya proses transplantasi di mana jaringan ovarium itu mengalami ischemic injury, itu memang potensial akan menyebabkan masalah atau menginduksi faktor-faktor epigenetik. Nah, dari literatur-literatur yang sudah pernah dipublikasikan, faktor-faktor epigenetik itu bisa berpengaruh terhadap kualitas oosit dan kemudian pada akhirnya juga bisa berpengaruh terhadap kualitas embrio. Nah, memang masih perlu penelitian eksplorasi lebih lanjut untuk melihat lebih jauh mengenai faktor epigenetik ini. Ada beberapa hal yang mungkin sudah pernah dipublikasikan adalah dengan melakukan pemeriksaan cairan folikel dari oosit pada saat dilakukan ovum pick up, maka dilakukan evaluasi parameter dari cairan folikelnya. Dan juga dari hasil penelitian tersebut memang menunjukkan bahwa kemungkinan bahwa tindakan-tindakan atau manipulasi selama proses kriopreservasi ini berpotensi bisa mengganggu kompetensi dari oosit maupun nanti kompetensi untuk berkembangnya menjadi embrio yang baik. Ya, terima kasih. Jadi memang betul ya bahwa variabel-variabel tadi berperan ya, kemungkinan bisa
menyebabkan juga perubahan secara epigenetik ya. Jadi itu perlu tadi disampaikan Dr. Widad, perlu elaborasi ya, perlu lebih lanjut lagi ya. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah mengenai progres dari penelitian ini. Kita tahu bahwa masalah food preservation itu benar-benar menjadi masalah yang besar di masyarakat ya. Kebutuhan akan itu semakin lama semakin meningkat. Gitu. Sementara juga kita juga harus mengakui bahwa masih perlu jalan panjang ya untuk sampai ke aplikasi yang baik sehingga nanti benar-benar bisa bermanfaat secara langsung ke masyarakat. Kira-kira Dr. Widad ya ini sampai saat ini kira-kira masih seberapa lama lagi ya masyarakat itu bisa menerima hasilnya, artinya masih perlu waktu berapa lama lagi itu, dan bagaimana step untuk bisa sampai ke sana. Mungkin dijelaskan sehingga kita bisa tahu bahwa ini kira-kira sekian tahun lagi dan apa stepnya itu yang bisa dikerjakan. Nih, monggo silakan Dr. Widad. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD. Jadi memang kita belajar dari sejarah mengenai kemajuan teknologi preservasi jaringan ovarium ini dari negara-negara yang lebih maju. Jadi memang metode untuk cryopreservasi jaringan ovarium ini merupakan metode yang paling baru di antara opsi-opsi preservasi fertilitas yang lain, seperti misalnya dibandingkan dengan simpan beku embrio maupun simpan beku oosit yang lebih awal. Dan di negara maju sekalipun, itu selama ini masih disebut sebagai suatu opsi preservasi fertilitas yang sifatnya eksperimental. Dan baru pada 1 tahun terakhir, itu dinyatakan atau dideklarasikan sebagai suatu metode opsi pelayanan fertilitas yang bisa dipraktekkan atau dibuat menjadi layanan klinis yang rutin. Jadi dari pembelajaran itu yang dimana di negara maju sekalipun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai kemudian mereka menjadi established ya, bisa melakukan prosedur yang baik dan standar. Saya kira negara kita dan mungkin negara yang lain juga perlu belajar dari step-step hal tersebut, di mana kita perlu mempelajari mengenai protokol pengambilan jaringan, kemudian protokol transport, kemudian protokol vitrifikasi, kemudian protokol warming, dan kemudian protokol transplantasi, dan termasuk juga skill untuk bagaimana melakukan retransplantasi jaringan tersebut ke pasien kembali. Jadi ini memang merupakan tantangan yang besar, dan saya kira yang menjadi tantangan terbesar juga selain kita harus menguasai teknik-teknik tersebut adalah pada umumnya ketika dilakukan pengambilan jaringan dan disimpan beku pada pasien yang umurnya masih anak-anak, kita mungkin baru akan melakukan transplantasi ketika dia nanti masuki usia dewasa dan kemudian ingin hamil. Jadi disinilah ada mungkin gap yang harus istilahnya dipangkas bagi terutama klinisi ya, untuk bisa menguasai ini dan kemudian bisa memberikan layanan ini kepada masyarakat. Ya, terima kasih Dr. Widad. Mungkin pendek aja, kira-kira prediksinya berapa tahun lagi ini bisa diaplikasikan secara real ke masyarakat menurut Dr. Widad? Ya, setelah kami melakukan penelitian ini, saya kira mungkin untuk protokol yang simpan beku dan towing, saya kira mungkin kita sudah menguasai saat ini. Dan yang mungkin kita membutuhkan pengalaman adalah kita perlu belajar untuk melakukan transplantasi jaringan ovarium, dan mungkin itu perlu dipangkas dengan cara kita magang atau belajar langsung di center simpan beku jaringan ovarium di dunia yang sudah maju terlebih dahulu. Jadi kalau kita bisa pangkas itu, mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun saya kira mungkin kita bisa memberikan layanan itu pada masyarakat. Ya, terima kasih Dr. Widad. Saya sangat puas dengan jawaban Dr. Widad. Kami kembalikan kepada Ketua Tim Dewan Penguji. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Hamim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Sri Mulatsih, MPH, Spesialis Anak Konsultan, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Dr. Yodi sebagai Ketua Tim Penguji. Pertama kami ucapkan selamat untuk Dr. Widad sudah sampai pada ujian akhir untuk program S3-nya. Tentunya pertama mewakili rumah sakit sangat bangga mempunyai Dr. Widad, mudah-mudahan nanti bisa sukses ke depannya.
Ada 2 pertanyaan untuk Dr. Wildat pada ujian terbuka kali ini. Yang pertama tentunya Dr. Wildat sebagai salah satu staf di Permata Hati yang selama ini merintis berbagai pelayanan unggulan di Rumah Sakit Sarjito, di mana Rumah Sakit Sarjito itu merupakan rumah sakit pendidikan utama FKKMK dan juga sekaligus badan layanan umum. Nah, pertanyaan saya adalah rencana program yang akan dilakukan oleh Promovendus untuk mendukung pelayanan unggulan kanker, terutama terkait dengan hasil penelitian ini sebagai seorang klinisi, sekaligus sebagai pendidik maupun penelitian. Mohon dijelaskan bagaimana nanti kolaborasi dengan multidisiplin tim, khususnya tumor board di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Silakan Dr. Wildat. Ya, terima kasih pada Dr. Sri Mulatsih, spesialis anak, subspesialis hemato-onkologi MPH atas pertanyaannya. Yang pertama memang ini adalah suatu inisiatif yang memang harus bisa digerakkan secara multidisiplin, itu yang nomor satu, bahwa untuk kita bisa memberikan layanan preservasi fertilitas di rumah sakit itu membutuhkan beberapa prasyarat. Terutama adalah kita harus kolaborasi dengan sangat baik dengan klinisi yang mengerjakan penanganan onkologi, yang terutama adalah hematologi onkologi yang melakukan kemoterapi, kemudian juga para sejawat di bidang radiologi intervensi yang melakukan radioterapi. Kita sudah pernah melakukan survei, saya kira bersama dengan Profesor Budi Weweko, mengenai kesadaran atau awareness mengenai fertility, bagaimana kita bisa melakukan preservasi fertilitas pada pasien-pasien kanker, dan hasilnya dikatakan bahwa lebih dari 50% itu klinisi yang mengerjakan penanganan onkologi itu belum aware terhadap potensi hilangnya fertilitas pasca kemoterapi dan radioterapi. Dan ini saya kira menjadi tantangan buat kita semua untuk bisa menciptakan layanan fertility preservation ini, bahwa kita masih butuh sosialisasi pada teman-teman sejawat yang menangani onkologi. Kemudian juga kita butuh melakukan sosialisasi juga pada pasien-pasien juga. Dan saya kira mungkin untuk menginisiasi ini kita juga mungkin perlu pendanaan yang saya kira mungkin tidak sedikit. Dan mungkin ini akan bisa diinisiasi dengan membuat semacam proyek untuk fertility preservation yang kemudian nanti akan dicarikan pendanaan dari pihak-pihak ketiga. Karena saya kira ini akan menjadi tantangan berat bila layanan fertility preservation ini hanya dibebankan kepada pasien. Jadi demikian. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi mungkin melengkapi pertanyaan yang pertama, Dr. Wildat, bahwa Rumah Sakit Sarjito ini kan saat ini adalah BLU. Ya, BLU hampir BLU penuh, ya, sehingga memang dituntut untuk mengembangkan revenue center untuk layanan. Nah, bagaimana pendapat Dr. Wildat? Apakah riset ini atau mungkin nanti ada tambahan riset tertentu yang bisa diimplementasikan menjadi bentuk layanan yang bisa menjadi revenue center untuk melengkapi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, bahwa kita masih punya peluang 30% di luar pasien BPJS. Nah, ini apakah memungkinkan hasil produk riset ini nanti bisa dikembangkan terlepas dari kombinasi layanan di Rumah Sakit Sarjito, tetapi lebih outstanding untuk kita tawarkan di luar Rumah Sakit Sarjito. Bagaimana Dr. Wildat? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dr. Sri Mulatsih. Ya, saya kira memang untuk kondisi di Indonesia, saya kira kita butuh rintisan beberapa pusat layanan preservasi fertilitas. Dan saya kira mungkin tidak mungkin semua rumah sakit rujukan tersier itu akan mendirikan pusat layanan preservasi fertilitas ini. Dan ke depan saya kira mungkin akan
untuk efektivitas dan mungkin untuk efisiensi, maka akan ada beberapa rumah sakit tertentu yang akan memberikan layanan unggulan mengenai preservasi fertilitas. Dan ini saya kira butuh kolaborasi dan networking dengan pusat-pusat layanan yang memberikan layanan onkologi, sehingga nanti tentu saja bahwa tidak hanya rumah sakit Sarjito seandainya nanti berhasil mewujudkan sebagai layanan preservasi fertilitas untuk hanya memberikan layanan pada pasien-pasien di Sarjito saja, tapi juga melalui kolaborasi dan juga sistem referral dengan beberapa center onkologi di Indonesia. Dan ini mungkin akan memberikan revenue tambahan. Selain juga mungkin kita akan mendapatkan dana penelitian atau dana hibah untuk suatu project fertility preservation tersebut. Terima kasih Promovendus atas jawabannya. Saya sangat puas akan jawaban Promovendus. Terima kasih. Kami kembalikan ke Ketua Tim Penguji. Terima kasih, Dr. Mulat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Sofia Mubarika, MSc, PhD, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Dr. Sofal Widat yang sudah begitu gigih di dalam melaksanakan penelitian yang tidak mudah ini. Saya juga mendengar bagaimana sulitnya untuk mendapatkan reagen yang dipakai untuk vitrifikasi sehingga sempat membuat media sendiri. Ya. Nanti saya akan bertanya. Tetapi yang pertanyaan pertama saya adalah, jadi di dalam penelitian ini Dr. Widat ingin mengeksplorasi crosstalk antara jalur HIPO dan PI3 kinase atau PTEN, ya, dengan berbagai marker yang ada, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, saya ingin tahu, di sini kan pelaksanaannya adalah secara in vitro, itu menggunakan melihat bagaimana proses itu, melihat viabilitasnya, tetapi kemudian kan akan dilakukan juga uji in vivo. Apakah dari penemuan saudara ada potensi marker-marker yang dapat dikembangkan dari eksplorasi crosstalk tersebut? Mohon dapat dijelaskan. Ya, terima kasih pada Profesor Dr. Sofia Mubarika, MSc, PhD atas pertanyaannya. Jadi benar bahwa mengenai studi ini kami menggunakan transplantasi pada animal model. Animal model yang kami pilih adalah chorioallantoic membran. Nah, kemudian bahwa setelah proses transplantasi yang kita mau eksplorasi sebenarnya adalah selain tadi proses proses cryo-injury, yang juga penting dieksplorasi adalah mengenai ischemic injury. Jadi setelah jaringan itu dilakukan transplantasi pada KEM, maka ada 3 fase krusial yang penting. Yang pertama adalah ketika jaringan itu mengalami iskemia akut. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah mulai terjadi difusi dengan jaringan kontaknya. Dan yang keempat adalah mulai terjadi reperfusi setelah terjadi angiogenesis atau revaskularisasi kepada jaringan yang ditransplantasikan. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah fase-fase krusial ini menyebabkan ischemic injury itu menyebabkan 50-70% follicle primordial itu mengalami kematian. Dan selebihnya kemudian proses iskemia ini juga akan menginisiasi suatu proses aktivasi dari follicle primordial. Nah, dari penelitian kami, ada beberapa biomarker yang kami rekomendasikan untuk tujuan eksperimental,
Yang pertama adalah mengenai survival atau viabilitas dari folikel primordial pasca transplantasi. Kemudian yang kedua adalah mengenai kemampuan terbentuknya angiogenesis atau revaskularisasi yang bisa dimodelkan dengan pemeriksaan anti-CD34. Kemudian yang ketiga adalah biomarker untuk aktivasi dari folikel primordial yang kami rekomendasikan adalah fosfo AKT. Alasannya adalah fosfo AKT ini merupakan perpaduan dari pertemuan dua titik crosstalk, dua jalur, di mana untuk jalur hyposignaling itu dia akan juga melakukan aktivasi melalui jalur P3K dan juga melalui jalur PI3K yang original, itu dia juga akan nanti mengaktifasi PAKT. Jadi itu adalah biomarker dalam proses yang dilakukan eksperimental ya, jadi secara in vitro ya, secara in vivo. Apakah nanti kalau sudah diberikan pada in vivo, pada pelaksanaan in vivo, apakah marker-marker tersebut masih bisa dipakai sebagai penanda, sebagai suatu penanda gitu? Ya, terima kasih Profesor Dr. Sofia Mubarika. Ketika nanti kita sudah translasionalkan hasil riset ini dan diaplikasikan pada manusia, ada beberapa parameter klinis yang nanti akan bisa menjadi penanda apakah fungsi ovarium ini kembali baik atau tidak. Ada dua fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi steroidogenik dari ovarium. Yang kedua adalah fungsi gametogenik dari perkembangan folikel. Dari fungsi steroidogenik kita bisa menggunakan secara fisiologis kembalinya siklus menstruasi yang normal, kemudian juga adanya pertumbuhan folikel yang kita bisa lihat berdasarkan gambaran USG transvaginal, kemudian adanya produksi hormon estrogen yang menunjukkan bahwa ada folikel yang tumbuh, dan juga adanya perkembangan folikel sampai kemudian yang pada akhirnya ovulasi. Selain itu kita juga bisa menggunakan marker klinis berupa AMH yang biasanya dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh. Ya, satu pertanyaan pendek, jawaban pendek. Tadi sudah ditanyakan oleh Dr. Hamil yang terkait dengan manipulasi ini merupakan suatu yang seperti environmental exposure epigenetik. Ya. Dan Dr. Soval menyarankan untuk dapat menggunakan liquid biopsy, metode liquid biopsy pada cairan folikel dengan melihat profil mikroRNA. Itu maksudnya apa? Mohon singkat saja jawabannya. Ya, terima kasih. Untuk biomarker seperti jaringan, kemudian juga pemeriksaan yang lain itu membutuhkan sampel yang cukup besar. Dan saya kira untuk epigenetik dengan mikrofluid, kalau kita peroleh sedikit cairan saja dengan volume yang sangat sedikit dari cairan folikel, itu kita sudah bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai profiling mRNA dan sebagainya. Saya kira ini merupakan terobosan untuk epigenetik dengan liquid biopsi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Dewan Penguji. Terima kasih, saya puas dengan jawaban saudara penguji. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Rika. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Budi Wiweko, SPOGK, MPH, selaku tim penilai untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Pak Dekan. Selamat tentu dan apresiasi yang tinggi pada Promovendus Dr. Sokhwal Widat yang saya kira kita semua sepakat penelitiannya tidak mudah, sangat kompleks, banyak tantangan, dan juga masuk dalam kategori cutting edge in reproductive medicine. Pada ujian terbuka kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan reproducibility, ya disertasi atau studi yang saudara lakukan, karena ini adalah kekuatan bagaimana atau pesan penting apa yang ingin saudara sampaikan kepada para peneliti lain
yang ingin melanjutkan studi saudara atau mengembangkan studi saudara, terutama terkait dengan keterbatasan-keterbatasan yang Anda hadapi, yang Promovendus hadapi lapangan, sejak dari rekrutmen subjek sampai dengan hambatan-hambatan pada saat melakukan penelitian. Juga pesan pada stakeholder terkait, kira-kira apa yang ingin saudara sampaikan agar penelitian ini bisa berkembang. Silakan. Terima kasih pada Profesor Dr. Budi Weweko, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi atas pertanyaannya. Yang pertama adalah mengenai saran-saran untuk bisa dilakukan atau diperbaiki oleh peneliti lain. Saya kira saya setuju sependapat dengan Profesor Budi Weweko bahwa penelitian ini dengan keterbatasan yang ada mestinya akan bisa dilanjutkan, baik itu oleh peneliti sendiri maupun oleh peneliti yang lain. Dan kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah mengenai rekrutmen subjek penelitian. Jadi ESRE saya kira tahun 2020 itu memberikan kriteria klinis, di antaranya adalah untuk bisa dilakukan kriopreservasi jaringan ovarium, itu sebaiknya prognosisnya akan lebih baik bila pasien itu usianya di bawah 35, dan antral molekul hormon sebagai marker cadangan ovarium itu di atas 1,1 nanogram. Dan saya kira nanti dalam setting penelitian kita akan perlu menyesuaikan. Saya merekomendasikan untuk itu disesuaikan bahwa subjek itu direkrut berdasarkan usia di bawah 35 dan AMH di atas 1,1. Meskipun ini tentu saja akan banyak tantangan yang dihadapi oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah kita akan berusaha untuk menjaga supaya sampel jaringan itu bisa terdistribusi untuk setiap perlakuan dan setiap kelompok itu bisa terdistribusi merata dan homogen. Dan di sini kami merekomendasikan untuk bisa mendapatkan jaringan ovarium yang lebih besar, sehingga mungkin itu akan bisa didistribusikan secara lebih merata dan hasilnya menjadi lebih valid. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa keterbatasan penelitian ini kami menggunakan model pada chorioallantoic membran yang kami memanfaatkan interval atau window ketika M itu masih immunocompromised, sehingga kami harus melakukan harvest sebelum tumbuhnya respon imun dari KEM, sehingga kami melakukan observasi transplantasi hingga 5 hari. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan penelitian, apa yang terjadi pada hari pertama, apa yang terjadi pada hari ketiga, apa yang terjadi pada hari ke-7 dan seterusnya, yang itu mungkin kami tidak bisa lakukan observasi. Dan kami menganjurkan untuk evaluasi atau eksplorasi berikutnya, transplantasi mungkin akan lebih baik ketika dilakukan animal model pada animal model yang immunosuppress seperti misalnya SID mice. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan saya yang kedua adalah disrupsi apa yang saudara harapkan dapat dilakukan dalam layanan teknologi reproduksi berbantu sehari-hari berbasis pada penelitian yang saudara lakukan, terutama konsep-konsep hyposignaling, aktivasi folikel primordial, dan yang lain-lain. Silakan. Terima kasih, Profesor Budi Weweko. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah mengenai pasien yang akan menjalani bayi tabung. Jadi pasien-pasien yang akan menjalani TRB, kita harus memperhatikan karakteristik masing-masing pasien. Yang mungkin kita bisa ambil manfaat dari penelitian ini adalah bahwa ketika pasien itu AMH-nya rendah, maka ketika dia mengalami stres, baik itu stres mengalami stres, maka dia respon untuk aktivasinya akan berjalan menjadi lajunya lebih cepat. Nah, oleh karena itu, ini fertility awareness kita perlu sampaikan sebaik-baiknya kepada masyarakat bahwa usia kemudian cadangan ovarium itu akan berpengaruh
terhadap laju kehilangan cadangan ovarium di kemudian atau di sisa hidupnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai media-media yang mungkin kita barangkali dari penelitian ini dengan segala keterbatasan selama pandemi mungkin mulai terbuka peluang bahwa bila selama ini kita mungkin melakukan impor media-media yang sudah jadi, kita tinggal memanfaatkan, itu ternyata mungkin kita ada peluang untuk melakukan inovasi dan menciptakan produk media-media itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah mungkin kita bisa menyediakan layanan bayi tabung itu menjadi lebih affordable dan mungkin lebih terjangkau. Satu lagi, barrier dalam pengembalian fungsi folikel selain adanya burnout akibat hyposignaling, juga adalah reperfusion injury pasca transplantasi. Bagaimana kita mengatasi barrier ini? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Profesor Dr. Budiweko. Jadi mengenai barrier reperfusi injury, yang kita bisa lakukan adalah kita berusaha melakukan stripping jaringan ovarium itu ukuran yang paling kecil. Memang ada hambatan bahwa kita memerlukan device tertentu. Jadi ketika kita menggunakan jaringan ovarium, kita perlu close cryo device yang mungkin kita akan bisa potensial kehilangan jaringan ketika kita menggunakan open cryo device. Kemudian kalau kita melakukan potongan jaringan itu lebih kecil, maka seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa cryoprotectant itu menjadi lebih efektif dan kemudian dia masih bisa survive dan setelah itu dia juga akan mendapatkan difusi lebih baik dan kemudian juga akan mengalami vaskularisasi lebih baik dibandingkan kalau jaringan itu lebih besar. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketua Sidang, saya sangat puas atas jawaban Promovenda. Terima kasih Prof. Ika. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Agung Dewanto, SPOG Konsultan PhD, selaku kopromotor untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Selamat untuk Dr. Widat atas pencapaiannya sampai tahap ini. Saya mau bertanya mengenai, saya tertarik dengan bagaimana Anda struggle menghadapi COVID ya, ketika itu sulit mendapatkan antibody, reagen, dan juga media. Kemudian Anda berusaha untuk Promovendus berusaha untuk membuat sendiri ya media vitrifikasi dan warmingnya. Nah, yang saya tanyakan, potensi apa ya, potensi sebesar apa potensi kita mengembangkan media ya, yang katakanlah itu mungkin bisa kita jual atau bisa kita hakikan seperti itu yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu hambatannya. Yang kedua pertanyaan adalah hambatan apa yang dihadapi ya oleh Promovendus jika ingin mengembangkan produksi dari media-media vitrifikasi dan warming pada khususnya dan mungkin produksi media dari untuk IVF pada umumnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Agung Dewanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi PhD atas pertanyaannya. Menurut saya potensi untuk kita melakukan produksi sendiri media-media, baik itu media untuk vitrifikasi dan towing atau mungkin media-media lain yang terkait dengan layanan bayi tabung, saya kira mungkin kita punya potensi cukup besar saya kira. Karena berdasarkan dari pengalaman selama pandemi ini, kita bisa melakukan substitusi-substitusi dua komponen dan itu substitusi itu kemudian kita lihat hasilnya juga cukup baik
berdasarkan penilaian parameter viabilitas dari folikel primordial dan juga dari parameter anti CD34, itu ternyata dibandingkan dengan kita menggunakan media yang sudah jadi yang impor, yang sudah mungkin ada di pasaran, dibandingkan dengan media yang kita buat sendiri berdasarkan substitusi beberapa komponen, itu memberikan hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Jadi saya kira ini akan menjadi sebuah potensi yang menarik ke depan, bahwa mungkin kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap media-media impor yang itu merupakan salah satu komponen mahalnya biaya bayi tabung maupun biaya preservasi fertilitas di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengenai hambatan ke depan, sampai akhirnya nanti kita bisa melakukan produksi dan kemudian bisa menjual, saya kira memang kalau kita melihat birokrasi atau prosedur yang harus ditempuh dari suatu inovasi, produk riset, sampai kemudian nanti bisa dipasarkan dan bisa digunakan pada layanan klinis, ini merupakan mata rantai yang sangat panjang, saya kira. Tetapi kita sudah banyak belajar mengenai inovasi selama masa pandemi, di mana kita melakukan negara, ya, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan, suatu inovasi-inovasi ketika kita mengalami krisis dan menghadapi pandemi. Jadi itu inovasi mengenai vaksin, inovasi mengenai tes-tes, kemudian inovasi terapi, itu pemeriksaan, assessment, itu kita bisa ternyata difasilitasi dalam kondisi yang memang istilahnya dalam waktu itu darurat. Nah, saya kira bahwa perlu kebijakan atau polisi yang berpihak pada inovasi anak negeri, ya, sehingga barrier-barrier yang selama ini menjadi hambatan para peneliti di Indonesia itu dengan seperti kita belajar pada saat pandemi ini, saya kira mudah-mudahan bisa diatasi untuk ke depan. Ya. Saya cukup puas atas jawabannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke ketua sidang. Terima kasih, Dr. Agung. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Dr. Erdeti Siti Nurdiati, ZMPH, PhD, SPOGK, selaku promotor untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Dewan Penguji Dr. Yodi Mahendra Data, MSc, PhD, FRSPH. Pertama, saya ingin memberikan selamat kepada Promovendus Dr. Sofal Widad, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan, yang sudah dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dengan baik. Saya ingin memperoleh tanggapan Dr. Widad atas beberapa pertanyaan saya sebagai berikut, ya Dr. Widad. Pertama, mengenai persiapan substansial, ya. Persiapan substansial apa yang dibutuhkan untuk menjadi pelayanan preservasi jaringan ovarium yang terstandar, ya. Kemudian apakah memang kebutuhan layanan preservasi ini sudah urgent di Indonesia? Apakah juga nanti layanan ini akan pula mengakomodir indikasi sosial atau keinginan pasien sendiri? Tentunya ini akan berhubungan dengan aspek hukum dan juga etika yang akan muncul selaras dengan layanan ini yang nanti akan terbuka untuk masyarakat umum. Silakan. Terima kasih pertanyaannya kepada Dr. Erdeti Siti Nurdiati, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Feto Maternal, MPH, PhD. Ya, saya kira untuk menjadi center yang bisa memberikan layanan preservasi fertilitas yang standar, saya kira memang membutuhkan beberapa hal persiapan khusus. Yang pertama adalah mengenai komitmen dan juga networking dan kolaborasi interdisiplin dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian yang kedua, bagi klinisi yang bergerak di bidang fertilitas dan endokrinologi reproduksi perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan protokol-protokol yang terstandar
yang itu menjamin mutu bahwa layanan ini akan terstandarisasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan skill SDM, termasuk juga skill SDM khusus yang terkait dengan mungkin skill baru, bagaimana kita melakukan transplantasi jaringan ovarium itu kembali kepada pasien. Kemudian yang ketiga adalah persiapan fasilitas. Jadi kita membutuhkan fasilitas yang mungkin standar untuk bisa memberikan layanan ini yang baik. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas pendanaan. Jadi ini saya kira merupakan suatu persiapan yang sifatnya komprehensif, sehingga kita mungkin akan bisa menyiapkan layanan fertilitas, pelayanan prestasi fertilitas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ya silakan Dokter. Ya, terima kasih. Ya, kemudian nanti bagaimana nanti untuk ke masyarakat aspek-aspek yang mungkin apakah ini termasuk layanan urgent atau tidak? Ya, saya kira memang kita menghadapi pertama adalah insidensi kanker terutama pada 3 kelompok. Jadi kelompok anak-anak, kemudian kelompok remaja, dan kelompok dewasa muda, itu insidensinya meningkat. Yang kedua adalah tantangan yang kemudian muncul bahwa prognosis atau keberhasilan terapi kanker itu dibandingkan dengan mungkin 10-20 tahun yang lalu, itu sekarang menjadi lebih baik, baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah, oleh karena itu, ketika pasien anak-anak, pasien remaja, kemudian pasien dewasa muda, dia sudah sembuh atau survive dari kanker, maka kita perlu memperhatikan quality of life. Jadi bagaimana fungsi organ ovarium itu tetap berfungsi dengan baik. Kemudian bagaimana dia bisa fertilitasnya masih baik. Dan efek dari kemoterapi atau radioterapi yang bersifat gonadotoksik apabila itu terjadi pada anak-anak atau prapubertas, maka tidak hanya fertilitas saja yang terpengaruh, tapi ovarium itu menjadi apa yang kita sebut dengan premature ovarian insufficiency. Jadi pasien akan mengalami kekurangan hormon estrogen, sehingga quality of life, resiko terjadinya osteoporosis, kemudian juga keluhan-keluhan yang terkait dengan rendahnya hormon estrogen yang harusnya diproduksi oleh ovarium, dan bahkan penyakit-penyakit kardiovaskular itu meningkat. Sehingga kita harus memperhatikan jangka panjang bahwa pasien setelah dia survive dari kanker, dia juga akan menjalani sisa hidupnya dengan kualitas yang baik. Jadi bagaimanapun ini menjadi hal yang harus diperhatikan dan mungkin jadi urgensi. Ya, terima kasih Dr. Widad. Ada satu pertanyaan lagi mengenai rencana ke depannya. Tadi disampaikan bahwa ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Mungkin Dr. Widad bisa menjelaskan bagaimana roadmap agar penelitian ini bisa dikembangkan di tingkat nasional, ya, sehingga betul-betul dapat direalisasikan menjadi suatu layanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, terima kasih pada Dr. Deti atas pertanyaannya. Yang pertama-tama adalah kita perlu membangun suatu kesamaan konsep dan visi ke depan di antara para ahli yang bergiat di preservasi fertilitas di Indonesia. Jadi kita perlu merumuskan bersama. Kemudian yang kedua adalah kita membuat protokol apa yang harusnya kita bisa sediakan di center onkologi mengenai risiko gonadotoksik setelah kemoterapi dan radiasi, kemudian opsi-opsi apa yang tersedia saat ini. Dan protokol untuk pemberian informasi itu kita harus sosialisasikan kepada teman-teman yang ada di melayani penanganan onkologi. Kemudian yang kedua, karena keterbatasan sumber daya, saya kira kita perlu memetakan kira-kira center-center mana
yang mungkin akan dikembangkan untuk memberikan layanan preservasi fertilitas di Indonesia. Dan itu akan mencakup, dia akan melayani untuk rujukan dari mana saja. Jadi saya kira mungkin itu akan dilakukan, sambil tentu saja kita akan melakukan protokol, ya, menyusun protokol mulai dari bagaimana kita mendapatkan jaringan kalau itu berasal dari center onkologi, kemudian bagaimana itu bisa ditransport dengan baik, gitu ya, tidak rusak jaringannya, kemudian protokol bagaimana itu dilakukan vitrifikasi di layanan dan sebagainya. Saya kira ini perlu standarisasi di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah kita harus menyiapkan SDM, karena nanti yang melakukan transplantasi jaringan ovarium, mungkin sekarang kita yang melakukan preservasi jaringan ovarium, tapi mungkin yang akan melakukan retransplantasi kepada pasien itu mungkin generasi setelah kita. Jadi otomatis kita harus menyiapkan jaringan SDM ke depan, ya, yang muda-muda untuk bisa melakukan skill bagaimana dia melakukan transplantasi atau retransplantasi jaringan ovarium ke pasien beberapa tahun sesudah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ketua Dewan Penguji. Saya sangat puas dengan jawaban Promovendus. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Eti. Untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini rapat ujian terbuka ditunda. Tim penguji mendiskusikan hasil ujian. Promovendus disilahkan untuk meninggalkan ruangan. Tim penguji selesai berdiskusi. Rapat ujian terbuka dibuka kembali oleh Ketua Tim Penguji. Rapat ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua Tim Penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Promovendus, Saudara Dr. Sofal Widat, SPOG Konsultan. Setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian Saudara Promovendus, maka dengan ini Saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan pada hari ini, tanggal 27 September 2022, Saudara diwisuda sebagai Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Promovendus dipersilahkan memindahkan kuncir toga ke sebelah kanan. Kepada panitia disilakan untuk menampilkan ijazah di layar. Baik, kepada promotor Dr. Erdeti Siti Nurdiati ZMPH, PhD, SPOG Konsultan, kami mohon untuk menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Dr. Sofal Widat, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi, yang pada siang hari ini dapat mempertahankan disertasinya di forum yang mulia ini. Tentunya keberhasilan ini merupakan kebahagiaan seluruh keluarga, sehingga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada istri tercinta Dr. Akida Mulyaningsih ST MSc dan Ananda Zafira Mafaz,
Dan yang terhormat Ayahanda Bapak Haji Muhammad Sohan Sofwan dan Ibu Hajah Nur Faizah atas support dan doanya sehingga Dr. Widat dapat menyelesaikan disertasi selama 5 tahun terakhir ini. Proses pelaksanaan penelitian ini sungguh tidak mudah ya. Dan ini juga terhambat oleh karena pandemi yang berdampak pada pengambilan sampel dan juga pemesanan reagen. Namun demikian, Dr. Widat bisa melalui semua ini dengan baik dan menghasilkan suatu disertasi yang dapat menjembatani pelayanan klinis preservasi jaringan ovarium di Indonesia. Tentunya ini tidak lepas dari support tim pembimbing, tim peneliti, tim penguji yang telah memperkaya disertasi ini. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti, prodi S3, penguji dan penilai serta pembimbing. Saya mengenal Dr. Widat ini sejak mahasiswa ya 20 tahun yang lalu. Beliau memang terkenal sangat rajin dan gigih dalam melakukan sesuatu yang menjadi interest beliau. Saya berharap ini bukan akhir perjalanan akademik Dr. Widat, tapi merupakan awal dari perjalanan karir Dr. Widat, bukan hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai pendidik dan juga peneliti mandiri yang handal, yang terus bekerja sama berjejaring di tingkat nasional dan juga internasional, yang membuat roadmap agar kontribusi Indonesia di dunia internasional semakin tampak. Memang disertasi ini diselesaikan dalam waktu 9 semester ya. Tetapi kami semua menyaksikan kegigihan dan ketekunan Dr. Widat yang dapat menunjukkan hasil yang luar biasa, kebaruan dalam layanan bidang teknologi reproduksi berbantu khususnya untuk preservasi jaringan ovarium di Indonesia. Sekali lagi selamat Dr. Widat. Saya dan Dr. Agung sangat bangga dan bahagia menyaksikan Dr. Widat dapat menggunakan toga dengan gagah pada siang hari ini. Semoga ilmunya selalu bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara Dr. Sofal Widat, SPOG Konsultan, adalah doktor ke-5.588 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada. Maka dengan ini, rapat ujian terbuka dinyatakan ditutup. Dengan demikian, rapat ujian terbuka program doktor, ilmu kedokteran dan kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah selesai.